Ini kami ada di liang Toray, di mana di sini tempat berdiamnya akin lajut dan akin kutip, berdiam kalau musim buah, mencari buah. Ini tempat tidur mereka, saya tempati. Ini dia, ini ada tas saya, beras, rokok, perlengkapan saya di sini semua. Ini dia. Nah, ini dia. Ini tempat masak mereka, tempat dapur mereka, kami pakai masak. Dia lokasinya bersebelahan sama liang Batu Lipil, kawan-kawan. Nah, dalam Kalimantan Jejak Petualang, saya meliput keadaan hutan di Kalimantan Timur. Nah, ini dia liang batu tempat mereka tinggal, dan di sebelah sana ada juga liang akin kutip. Nanti kita rekam di sana. Inilah keadaan tempat tidur saya. Nah, ini penampungan air yang mereka siapkan pakai kresek. Nah, ini dia. Ini dia. Kita lanjut ke area sebelah, kawan-kawan. Ini dia. Ini keadaan lagi hujan, ini mendung. Inilah keadaan hutan di Kalimantan Timur yang begitu alami, terhindar dari yang namanya polusi udara dan virus corona. Itu di depan saya pohon itu besar sekali, ketinggian mungkin 100 meter ke atas. Nah, itu dia pohonnya, kayunya masih alami. Nah, ini dia, kawan-kawan. Nah, itu dia teman saya Pak Imran yang di Jejak Pertualangan kemarin. Nah, lagi istirahat baring. Nah, ini dia. Nah, kebetulan kami di sini menunggu bapak angkat saya yang lagi ada di perjalanan. Nah, ini dia. Ini tip radio untuk beliau, yang mana beliau impikan dari sejak dulu. Nah, ini dia. Ini dia tempat bapak angkat saya tidur di dalam liang batu, kawan-kawan. Kawan-kawan lihat lagi. Ini dia liang batu, terbebas dari hujan dan panas matahari. Ini keadaannya. Sementara teman saya Pak Imran lagi baring istirahat nih. Dia kasih lurus kaki. Nah, ini kawan-kawannya keadaannya. Ini tempat tidur saya, tempat mereka tinggal, kami tempati. Nah, ini dapur mereka. Mereka sudah dibuatkan perumahan dari bantuan pemerintah di kilometer 36, tetapi mereka terus naik ke hutan sini untuk berburu dan mencari binatang. Nah, ini kawan-kawan, radio tip bapak angkat saya yang saya kasih mereka. Kawan-kawan, karena di hutan ya ini aja hiburan mereka. Kawan-kawan ya. Ini keadaan hujan, jadi saya harus bergeser dulu untuk mengamankan barang-barang yang ada di sini. Kawan-kawan, kawan-kawan lihat sendiri. Oh, ini kawan-kawan, ada kulit binatang nih, kawan. Ekor musang yang mereka sumpit. Dagingnya dimakan mereka suka asli Dayak Punan Batu, Kabupaten Berau. Ini kulitnya. Nah, ini ekornya nih, ekor musang. Nah, ini dia ekor musang yang dagingnya habis dicicip mereka. Nah, ini dia. Nah, keadaan liang Toray di sampingnya liang Batu Lipil. Dan ini kawan-kawan yang digantung mereka ini pakai jerigen 20 liter ini adalah minyak babi
kawan-kawan. Minyak madu digunakan mereka untuk memasak binatang dan lain-lain mereka gunakan. Nah, ini dia. Ini keadaannya di liang Toray, cukup indah kawan-kawan. Nah, kalau ini yang di dalam guci, kalau tidak salah mereka gantung madu nih kawan-kawan. Madu dipanen mereka dari pohon banggris, mereka kumpul di guci antik mereka. Ini guci peninggalan kerajaan Berau. Mereka zaman dulu kala bertukar guci ini dengan hasil hutan seperti sarang burung walet, rotan, kayu garu. Mereka tukar dengan kerajaan. Inilah bukti bahwa mereka dari zaman dulu kala, zaman kerajaan, memang sudah ada komunikasi dengan pihak kerajaan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Nah, ini gelengan 20 ini madu juga kawan-kawan. Mereka pintar kawan-kawan, mereka gantung di ketinggian 5 meter di atas tanah dan digantungi dengan tali rotan. Biarpun bertahun-tahun, kayaknya rotan ini tidak bakal putus kawan-kawan. Nah, jangan lupa kawan-kawan subscribe dan like komennya. Inilah keindahan alam Kabupaten Berau, suku asli Punan Batu, Kalimantan. Kita beralih ke liang sebelah kawan-kawan ya. Ini kita lihat ke liang sebelah. Ini liangnya bersebelahan. Nah, ini kawan-kawannya. Nah, ini pondok mereka bersama. Tadi di sebelah, di liang sebelah pondok mereka satu kawan-kawan ya. Pondok mereka satu, ini pondok mereka bersama ngumpul di saat mereka panen madu dan panen buah-buahan hutan. Di sekitar hutan sini mereka berkumpul di sini. Ada namanya Hakim Kusoy, Hakim Lajut, Hakim Tutip, dan mereka berkeluarga di sini. Inilah pondok mereka ala kadarnya di tengah hutan. Nah, ini contoh madu yang mereka sudah peras nih. Ini adalah kulit madu. Madunya sudah diperas mereka. Ini tinggal sarangnya aja kawan-kawan, sarang madu yang mereka kerjakan bulan kemarin. Ini kawan-kawannya, kawan-kawan lihat keadaannya. Ini dia liang batu yang mereka tinggali, mungkin sekitar jarak 50 meter persegi. Di pinggir batu mereka tinggal, aman dari hujan kawan-kawan. Ini contohnya saya aja tidak kena hujan nih, sedangkan di luar sana cuaca hujan nih kawan-kawan. Saya upload video ini. Nah, ini dalam keadaan hujan, karena di bawah liang batu ini mereka aman, terhindar dari hujan. Nah, ini ada lagi satu kawan-kawan guci peninggalan mereka. Inilah guci mereka tinggal. Mereka gantung ketinggian 5 meter pakai tali rotan hutan. Ini guci bukti peninggalan sejarah bahwa mereka sangat akrab dengan kerajaan Kabupaten Berau, kerajaan Gunung Tabur Sambaliung. Ini kawan-kawan ya, kita lihat keadaan liang mereka di saat mereka memanen madu dan memanen buah. Mereka berkumpul di sini. Nah, ini kawan-kawan, ada sekitar satu, dua, tiga tempat tidur. Di sebelah sana ada lagi di ujungnya kawan-kawan, ada 4 kayaknya. Nanti kita voting ke sana. Dan saya pun lagi memantau keadaan. Oh kawan-kawan, di sini mereka ada menyimpan. Ini kalau tidak salah apa ini kawan-kawan ya, kita lihat dulu. Ini kayaknya kulit binatang nih kawan-kawan. Kita lihat, saya lihat sama-sama apa ini. Kalau ini madu digeleng 20 liter galon nih, mereka gantung di atas liang ketinggian. Memang cukup pintar mereka menggantung barang supaya aman dari binatang seperti tikus dan lain-lain. Nah, ini kawan-kawannya. Ini kita lihat, ini apa ini kawan-kawan. Saya perhatikan dulu, ini ekornya
Ini kayaknya binatang nih kawan-kawan. Oh ini kalau nggak salah kawan-kawan ya, saya lihat dulu. Ini tupai kawan-kawan, tupai. Mereka dapat tupai cukup besar, dan ini ekor tupai dan punggungnya ini dikeringkan mereka. Ini saya lihat ini dari sininya, ini dia ekor tupai. Nah ini dia, tupai ini kawan-kawan, besar sekali, cukup besar. Nah ini dia tupai, mereka keringkan nih ekornya nih. Ini ekor tupai, mereka dapat 2 ekor dengan sumpit mereka yang begitu tajam. Ini mereka keringkan mungkin sebagai koleksi kawan-kawan. Kita kembalikan ke atas, mereka menggantung tupai di sini, dikeringkan mereka ini kulitnya di dinding batu ini tupai ini. Mungkin untuk koleksi mereka, untuk obat kita tidak tahu juga ini tupai ini. Tupainya begitu, ekornya ini, ekor tupai. Nah ini kawan-kawannya. Oh iya kawan-kawan, ada lagi yang unik nih kawan-kawan, yang di pinggir batu ini saya dapat. Ini apa kawan-kawan ya? Nah ini kawan-kawan, kita lihat sendiri apa ini yang mereka dapat nih. Waduh kawan-kawan, ini barang cukup berharga sekali kawan-kawan menurut saya. Coba saya buka dulu kawan-kawan ya, karena mereka gantung. Saya dulu coba buka, apa ini? Oh, ini tanduk kijang kalau tidak salah kawan-kawan, tanduk rusa ini, tanduk rusa. Coba kita buka dulu bagaimana ini diikat mereka sama rotan keras sekali. Kita kawan-kawan ya, kamera saya agak goyang nih. Nah, kita buka dulu. Oh iya kawan-kawan, ini adalah tanduk rusa kawan-kawan, tanduk kijang bercabang 3. Menurut sejarah wali dan para ulama kalau tidak salah, tanduk kijang atau rusa yang bercabang 3 ini memiliki khasiat yang luar biasa kawan-kawan. Ini cukup langka ini, barusan saya lihat ini. Biasanya ada tanduk kijang ataupun rusa cuma dia bercabang itu 2, rata-rata itu kawan-kawan 4, 5 ya. Saya lihat ini betul-betul aneh nih kawan-kawan, dia bercabang 3 ini tanduk rusanya. Betul-betul ini bisa dijadikan obat ini kawan-kawan, kalau orang yang tahu dengan syarat yang ditentukan oleh para ulama dan paranormal kawan-kawan. Kawan-kawan lihat sendiri, ini 3 nih kawan-kawan. Nanti saya buka, ini agak keras nih, nanti saya upload di video sendiri. Menurut cerita ini ada cerita mistisnya kawan-kawan kalau tanduk kijang bercabang 3 ini ya kawan-kawan ya. Nanti kita upload, saya buka dulu, kita berlanjut dulu ke liang sebelah. Dan ini adalah guci peninggalan yang kerajaan dulu yang digantung mereka madu, cukup menarik. Mereka gantung pakai rotan di atas ketinggian. Nah kawan-kawan ya, nanti kita lanjut lagi perjalanan ke liang sebelah ya kawan-kawan. Kita lihat apakah yang ada di sekitar rumah mereka ini, apa aja yang ada di seputaran mereka sini. Kita lihat. Biasanya mereka menyimpan sesuatu di dalam lubang batu ini kawan-kawan. Nah kita lihat kawan-kawan ya. Oh iya kawan-kawan, saya ketemu kawan-kawan, ini ada parang kampak yang mereka simpan. Nah ini kawan-kawan, nah ini kawan-kawan ya, kita lihat mereka nyimpan parang begitu rapi kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, mereka simpan parang di dalam lubang batu. Nah ini kawan-kawan ya, parang mereka untuk memotong apa kita tidak tahu kawan-kawan. Kita lihat di sini, ini ada juga kawan-kawan, saya dapat. Oh iya ya, ini ada senjata. Oh iya kawan-kawan, ini ada senapang angin. Nah ini ada senapang angin. Nah ini mereka untuk berburu mungkin kawan-kawan, senapang anginnya nih. Kita lihat ya kawan-kawan ya. Nah ini senapang angin, senapang angin untuk berburu kancil. Ini kawan-kawan,
kita lihat lagi kan kawan, di dalam ini ada apa nih mereka simpan di sini. Nah, oh tampak mereka kawan-kawan, tampak dan parang mereka kawan-kawan di sini. Nah ini kawan-kawan, banyak betul parang mereka simpan di sini. Ada 2 nih. Nah ini satu, dan ini satu tadi yang di dalam tadi. Nah, ada 2 parang mereka simpan ini, suku asli Punan. Untuk persiapan mereka mungkin kawan-kawan untuk memotong kayu, simpan kembali kawan-kawan ya. Nah, ini tampak mereka untuk memotong kayu di hutan. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan like-nya. Kalimantan Jejak Petualang kawan-kawan ya. Nah, aku akan lanjut ke liang sebelah kawan-kawan ya. Ya, aku akan lanjut. Ini senjata kayaknya dipakai mereka untuk berburu kancil nih. Nah, mungkin ada pelurunya sekitaran sini mereka simpan. Senjata angin. Nah ini senjata angin. Lumayan kan kawan kalau berburu di hutan pakai senjata angin ini. Nah ya kawan-kawan ya. Kita lanjut ke liang sebelah kawan-kawan. Nah, sekitaran ini di luar hujan deras. Nah ini kawan-kawan, kawan-kawan lihat sendiri hujan. Nah itu dia hujan, cuma di liang ini tidak terkena hujan kawan-kawan. Nih tangan saya basah kawan-kawan. Nah ini hujan. Nah ini, nah tuh hujan. Liang mereka tinggal ini tidak terkena hujan. Ini apa kawan-kawan nih? Waduh, ini apa lombok, dia gantung sampai busuk kawan-kawan. Inilah keadaan mereka. Nah kita lihat lagi seputaran sini kawan-kawan. Nah ini keunikan mereka ini, mereka kalau di hutan mereka, nah ini dia minyak babi yang saya bilang tuh kawan-kawan. Ini minyak babi yang mereka gantung tadi, inilah jenisnya kawan-kawan. Nah ini untuk dipakai mereka menggoreng binatang dan memasak binatang. Ini dia minyak babinya ini kawan-kawan. Nah, digantung mereka tadi. Nah ini disimpan mereka, ini apa nih kawan-kawan? Nah ini ada tengkorak binatang nih. Tengkorak binatang ini kayaknya monyet nih kawan-kawan. Kita lihat semua ya. Kita lihat karena monyet ini. Monyet dan apa nih kawan-kawan? Lihat ini monyet. Ini monyet. Nah, tulang kepala monyet nih. Kayaknya nih. Nah ini deh. Nah ini kalau yang dibungkus mereka ini kadang-kadang ini mereka kukus daging babi ataupun daging monyet, sejenis binatang hutan yang mereka sumpit dengan sumpit mereka, dia kukus begini kawan-kawan. Nah ini pakai daun mereka bakar dan mereka jadikan kayak apa nih kawan-kawan ya, kayak pais ini, dibungkus supaya tahan barang ini. Nah ini dia dibungkus begini kawan-kawan supaya bertahan cukup lama nih kawan-kawan. Nah kita lihat ini mereka bungkus semua kawan-kawan makanan mereka untuk persiapan mereka. Nah ini kawan-kawannya, ini saya lihat ini kawan-kawan lihatlah, ini tengkorak monyet nih kawan-kawan. Nah ini dia. Nah ini, nah kawan-kawan lihat, ini tengkorak monyet. Nah ini ya kawan-kawan. Nah, kita lanjut dulu kawan-kawan ya. Ini binatang yang ini makanan yang dikukus mereka tadi seperti tadi untuk mereka makan kemudian hari. Nah kita lanjut ke sebelah dulu kawan-kawan ya. Nanti kita upload yang ini. Nah ini kawan-kawan, ini tulang benulang kawan-kawan, tulang benulang monyet macam-macam ini ada di dalam sini nih kawan-kawan. Nah ini kita lihat. Nah ini dia tengkorak monyet, tengkorak beda-beda nih kawan, tengkorak musang. Nah ini dia kawan-kawan lihat sendiri. Nah ini tengkorak burung. Nah, ini burung nih kawan-kawan, kepala burung. Nah tuh, ini kita lihat semua kita upload nanti kawan-kawan. Ini beda-beda dia. Nah ini dia. Ini tulang binatang kawan-kawan, kepala apa nih? Nah ini dia. Nah ini dia, mungkin ada gunanya semua kawan-kawan. Nah kita ke liang sebelah kawan-kawan, lihat upload apakah
mereka menyimpan sesuatu yang kita tidak tahu. Ini kibah mereka kawan-kawan, kibah mereka untuk menyikut barang pakai ini kawan-kawan. Ini dia alat tradisional mereka. Nah, dia kawan-kawan, ini hujan tidak mau berhenti. Ini dia. Kalau ini kayaknya tengkorak taring babi kawan-kawan. Kawan-kawan lihat sendiri. Ini dia. Ini dia. Ini dia tulang babi yang mereka susun, yang mereka dapat buruan mereka. Kita hitung kawan-kawan ya. 1, 2, ya kawan-kawan, 2, 3, 4, nah ya 4, 5 ekor nih kawan-kawan. Babi yang mereka buru berkisar 5 ekor nih yang mereka dapat dalam bulan ini. Nah ini, kawan-kawan lihat sendiri nih. Kita lihat, mana tahu ada rantai babinya. Kita lihat mana tahu mereka tidak memahaminya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 kawan-kawan taring babinya. Cukup menarik kan kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan yang lebih unik lagi, ini ada mereka simpannya apa kawan-kawan nih. Di sini nih, sejenis apa nih? Nah ini tulang benulang kawan-kawan. Nah ini dia rahang binatang nih kawan-kawan. Saya kumpul dan saya upload semua nanti kawan-kawan. Nah ini mereka pintar selip-selipkan nih. Ini ada gunanya semua kawan-kawan, untuk obat kita tidak tahu. Nah ini dia tengkorak kepala monyet. Nah ini ya kepala monyet, kepala binatang kecil. Dan ini kepala burung nih kawan-kawan, kepala burung enggang kalau tidak salah, ataupun burung yang lain. Mereka selipkan, ini kawan-kawan lihat sendiri ya, mereka selipkan di lubang-lubang batu. Ini kepala enggang tadi di sini kawan-kawan. Ini dia kepala burung nih, kepala enggang. Ini taring apa nih, taring binatang hutan nih kayaknya, ini musang nih. Nah ini kawan-kawan ya, upload. Kita ke liang sebelah kawan-kawan, liang terakhir mereka. Nah ini kawan-kawan, nah ini ada satu liang lagi kawan, tempat tidur mereka. Nah ini ada lagi kepala babi yang mereka simpan di sini. Nah ini dia kepala babi yang mereka dapat banyak sekali dalam bulannya. Mereka dapat buruan nih, ada sekitar 7 ekor. Ini lagi kepala babi. Nah ini lagi ada 2 ekor dalam lubang batu ini. Cukup menarik kawan-kawannya. Nah itu mereka simpan, mungkin ada gunanya buat mereka, kita tidak tahu. Jangan lupa kawan-kawan subscribe, like, and komennya. Kalimantan Jejak Pertualangan bersama suku asli Punan, Kalimantan Timur. Nah ini besar sekali kawan-kawan, kepala babinya di bawah nih. Oh ini yang paling besar sekali saya lihat nih. Nah ini kawan-kawan, nah, ini tuh cukup besar, mungkin yang paling besar ini babinya, kepala babinya, korak babinya nih. Nah ini kawan-kawan, kawan lihat sendiri. Nah ini dia, kalau besar betul. Kasih masuk mereka di dalam sini. Nah itu dia kawan-kawan ya, lihat sendiri keadaannya. Ini liang terakhir mereka nih kawan-kawan. Tempat mereka tidur. Nah ini liang mereka. Nah ini kawan-kawan ya, tempat mereka tidur di sini. Nah ini kawan-kawan lihat semuanya, liangnya cukup menarik. Di bawah dinding batu, tidak kena hujan. Kawan-kawan lihat sendiri aja lah liangnya, cantik sekali nih. Memanjang ke atas. Nah dari bawah sini kelihatan. Nah ini sebagai atap kayaknya kawan-kawan, liang batu seperti atap. Nah ini kawan-kawan, ini beginilah kehidupan mereka kawan-kawan di hutan belantara Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Kalau mereka di hutan, inilah tempat dan rumah mereka berdiam. Saya shooting dari sini kawan-kawan ya, supaya cantik ya. Nah ini dia liang mereka panjang itu kan, ini kawan-kawan. Nah ini dia dari pondok tengah pertama ini saya upload. Nah ini liangnya memanjang belok. Saya jalan ke depan kawan-kawan ya. Jangan lupa kawan-kawan nonton terus video saya, Heri Sahrijal, Kalimantan Jejak Pertualang. Sakrepannya Heri Sahrijal, saya akan liput
keadaan hutan Kalimantan Timur dan suku asli Dayak Punan dan suku asli Dayak yang lain di lain waktu. Bagi teman-teman yang senang jejak berpetualang, inilah keadaan hutan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, kita upload dari sini kawan-kawan ya. Nah, ini liangnya kawan-kawan, dari bawah saya shooting. Nah, keadaan liangnya cantik, cukup cantik kawan-kawan. Ada atapnya, batu ini agak condong ke depan, dia memanjang ke depan, jadi bawahnya tidak terkena hujan, sedangkan di luar terkena hujan ini kawan-kawan. Makanya mereka berdiam di liang-liang batu dari zaman dulu kala untuk menghindari yang namanya hujan dan cahaya matahari. Ini kawan-kawan ya, cantik kawan-kawan kan. Nah, ini kawan-kawan, putaran liangnya panjang diameter 50 meter persegi. Nah, ini kawan. Nah, ini dari sebelah kanan tadi saya ke kiri, lanjut ke tempat saya tidur tadi. Cukup panjang liang mereka nih. Nah, ini tengkorak tadi kawan-kawan, tengkorak babi yang 5 ekor mereka buru bulan kemarin. Nah, ini kawan-kawan, saya upload liangnya ini di atasnya. Nah, ini dia. Saya maju ke depan terus sambil jalan. Nah, oke kawan-kawan. Nah, jangan lupa kawan-kawan ya, subscribe, like, dan share-nya. Sakrepan Heri Sarijal, Kalimantan Jejak Pertualang. Untuk Pak Tony, inilah keadaan rumah suku asli Punan, Basap, Kalimantan Timur. Nah, ini sampai ke liang sebelah tempat saya tidur nih. Nah, ini dia. Oke deh. Cukup panjang liang mereka kawan-kawan. Cukup sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Nanti kita lanjutkan video selanjutnya. Tonton terus video kami, Sakrepan Heri Sarijal, Kalimantan Jejak Pertualang, supaya channel ini banyak ditonton masyarakat Indonesia tentang alam hutan Kalimantan.